Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai yang sama-sama kita muliakan, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rejoso, baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, beserta lembaga dan banomnya yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda revolusioner akbar uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan. Di hari yang ke-10 ini kita diwajibkan oleh Allah bahwasannya umat Islam, umat manusia ada beberapa kriteria yang kita harus wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, termasuk orang Islam, orang yang balik, orang yang berakal dan yang mampu untuk melaksanakannya. Tapi kebanyakan marilah kita berintrospeksi diri. Sudah 10 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Mari kita berintrospeksi diri pada diri kita masing-masing. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang harus kita introspeksi diri? Karena apa? Karena di mana hari ini Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kamis so'imin laisalahu jazaun ilal ju wal atas." Banyak orang-orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Artinya apa? Kalau bahasa saya, percuma tak berguna. Artinya apa? Dia percuma dan tak berguna. Kita puasa mulai pagi, menahan lapar, menahan haus, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa. Hanya mendapatkan dahaga, lapar, dan sebagainya. Maka marilah kita semuanya pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita sedikit dengarkan hadis Nabi besar Muhammad SAW ini. Siapa orang-orang yang tidak mendapatkan pahala puasa, tapi hanya mendapatkan haus, lapar, dan sebagainya itu saja. Siapa? Yang pertama yaitu al-ghibah. Orang yang membicarakan kejelekan maupun kebaikan orang lain dan orang lain itu tidak ada di sekitar kita. Artinya apa? Kita membicarakan itu di belakang orang itu. Seandainya orang itu mengetahui kita dibicarakan, maka sakit hati orang itu. Maka itulah yang dinamakan dengan ghibah. Kadang-kadang saya sering pengajian di mana-mana, itu saya katakan, tidak boleh membicarakan orang lain. Tapi ada mengatakan, Gus, ngapunten, niku fakta. Niku sesuai dengan fakta, pripun iki. Ya meskipun itu fakta, itulah yang dinamakan dengan gosip. Digosok semakin sip katanya. Loh inilah, makanya inilah kita jauhi, makanya di bulan suci Ramadan daripada kita membicarakan orang lain, kita ghibah kepada orang lain, maka Nabi pernah mendasarkan kita apa? Naumun so'imun ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Karena apa? Daripada panjenengan ghibah, daripada panjenengan membicarakan kejelekan orang lain, lebih baik kita tidur. Itu lebih baik daripada kita ghibah. Inilah hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Orang yang pertama, orang yang tidak akan mendapatkan pahala puasa adalah orang yang berghibah, membicarakan orang lain. Karena apa? Orang ghibah dalam Al-Quran disebutkan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Artinya apa? Percuma kita punya amal-amal baik, maka banyak.
amal kita nanti di akhirat. Kadang-kadang kita ahli ibadah, ahli poso, ahli sholat, tapi kita tidak mendapatkan pahala itu. Karena apa? Karena orang yang hibah itu akan seperti api yang memakan kayu bakar yang kering. Habis semua amal ibadah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan pahala puasa, yaitu namimah. Apa namimah itu? Mengadu domba. Namimah mengadu domba. Omongan sana di bawah sini, omongan sini di bawah sana. Dengan tujuan apa? Supaya orang itu marah kepada orang. Supaya orang itu gregetan kepada orang itu. Itu namanya namimah, mengadu domba. Mengadu domba, inilah. Maka yang paling terpenting di sini adalah kita menjaga lisan kita. Lalu yang ketiga yang menghapuskan pahala puasa adalah kadzibun, orang yang berbohong. Orang yang berbohong, wong sing goroh, meskipun itu hanya guyonan. Dikatakan dalam keseharian kita, meskipun itu hanya guyonan, maka orang yang kadzib, orang yang berbohong, dia tidak akan mendapatkan pahala berpuasa. Lalu yang keempat orang tidak akan mendapatkan pahala puasa, yaitu yaminul ghamus. Apa yaminul ghamus itu? Sumpah palsu. Sumpah palsu. Kita bersumpah kepada orang lain, tenanan, saya berjanji kepada panjenengan akan aku tepati, tapi tidak ditepati. Itulah namanya yaminul ghamus, sumpah palsu. Memang manusia memang kadang-kadang banyak yang melalaikan dengan janji-janjinya, dengan sumpahnya. Inilah manusia. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melayani janji. Maka janganlah engkau berharap kepada manusia. Karena manusia itu pasti akan melayani janji. Lalu yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yaitu apa? Yaitu an-nadhru bisahwat. Melihat lawan jenis dengan sahwatnya. Laki-laki melihat dengan perempuan dengan syahwat, perempuan dengan laki-laki dengan syahwatnya, itu bisa menghapuskan pahala puasa. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah 5 orang yang tidak akan mendapatkan pahala puasa. Maka dari itu, perhatikan, ketika kita berpuasa, kita pasti ingin mendapatkan pahala puasa, mendapatkan rahmah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini ulasan sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.